Sobat sekalian, tentu kalau kita menonton film, ada yang namanya protagonis dan antagonis. Dalam konteks hukum internasional, pertanyaannya adalah siapa sih aktor-aktor? Tentu bukan protagonis dan antagonis, tetapi aktor-aktor yang berinteraksi. Disinilah hari ini, sobat sekalian, saya akan membahas tentang subjek hukum internasional. Khususnya pada pembahasan kali ini adalah negara sebagai subjek hukum internasional. Mungkin sobat-sobat sekalian akan mengatakan, ya negara kita semua tahu. Tapi, tahukah sobat-sobat sekalian bahwa banyak loh sebenarnya negara-negara yang punya anomali-anomali, keanehan-keanehan. Tapi, saya kembali ke ketentuan yang ada di dalam hukum internasional. Pertama, menurut hukum kebiasaan internasional yang direfleksikan dalam Konvensi Montevideo, maka ada 4 kriteria yang kita sebut sebagai negara. Pertama, adanya penduduk. Kedua, adanya teritori, defined territory. Dan kalau kita bicara wilayah atau teritori ini, sebenarnya ada wilayah darat, laut, karena laut ini terbagi menjadi laut teritorial yang merupakan dan tunduk pada kedaulatan wilayah suatu negara, dan laut lepas. Dan kemudian ada ruang udara. Ruang udara ini kalau kita bicara dari sisi vertikalnya. Dan kemudian syarat yang ketiga dari sebuah negara adalah pemerintahan. Dan yang terakhir adalah kemampuan dari pemerintahan itu untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Saya akan bahas pertama terkait dengan penduduk. Jadi sebuah negara harus memiliki penduduk. Kalau tidak ada penduduk kosong, ya tentu itu tidak bisa disebut sebagai negara. Mungkin itu bagian dari negara. Seperti ambil contoh bahwa kita Indonesia punya banyak pulau. Tidak semua pulau dimukimi atau didiami oleh manusia-manusia. Tetapi kita mengatakan pulau-pulau tersebut adalah milik Indonesia. Tetapi tidak mungkin ada negara yang tidak memiliki penduduknya. Hal yang kedua, ini berkaitan dengan wilayah. Nah, masalah wilayah ini agak problematik. Kenapa? Karena ternyata ada negara yang memenuhi syarat penduduk, memenuhi persyaratan pemerintahan, dan memenuhi persyaratan mampu melakukan hubungan dengan negara lain, tetapi tidak memiliki wilayah. Contohnya mana? Palestina. Kita tahu rakyat Palestina saat sekarang wilayahnya diduduki, diokupasi oleh Israel. Dan Israel masih belum mau menyerahkan wilayah itu kepada rakyat Palestina dengan mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Memang Palestina bagi Indonesia adalah sebuah negara, meskipun kita tahu wilayahnya tidak dimiliki atau sedang diokupasi oleh Israel. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya keras agar rakyat Palestina memperoleh wilayahnya dari Israel. Karena ini sesuai dengan pembukaan dari Undang-Undang Dasar kita yang menyebutkan bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Oleh karena itu, kita membela rakyat Palestina karena rakyat Palestina diambil wilayahnya oleh Israel. Saudara-saudara sekalian dan sobat yang saya sangat banggakan, yang berikutnya adalah pemerintahan. Pemerintahan ini juga ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah ada misalnya sebuah pemerintahan di suatu negara. Kemudian dia jatuh, dirubah dengan pemerintahan yang berikutnya. Ini apakah pemerintahan yang menggantikan ini kita bisa akui atau tidak? Karena dilakukannya secara inkonstitusional. Bahkan gara-gara pemerintahan berganti, mungkin mereka mengatakan saya adalah negara tertentu, sementara pemerintah yang lain enggak, sebenarnya saya. Ini terjadi pada Cina. Kita tahu dulu Cina ini dipimpin oleh seorang kekaisaran, kaisar dinasti. Sampai akhirnya pada waktu Perang Dunia Kedua, waktu itu Jepang masuk ke Cina dan menguasai Cina. Dan pada waktu itu kaisar yang terakhir, Puyi, dijadikan boneka oleh tentara Jepang begitu, dan mereka menganggap bahwa kekaisaran Cina sudah berakhir, ya, dinasti Qing yang terakhir. Tapi setelah itu rakyat dari Cina bergolak, tetapi rakyat ini ada dua, ada yang nasionalis, ada yang komunis.
lalu mereka bertempur. Memang setelah keruntuhan dari dinasti Qing ini, yang muncul adalah nasionalis, sehingga mereka menguasai keseluruhan Cina, sementara komunis berada di berbagai daerah di desa. Tapi kemudian dari pergolakan ini, komunis semakin menguat. Akhirnya mereka mampu mengambil tampuk kekuasaan pemerintahan di Cina. Sementara yang nasionalis ini sudah mendeklarasikan apa yang disebut sebagai Republic of China, sebagai pengganti dari Kekaisaran Cina. ROC, Republic of China. Tetapi ketika pemerintahan komunis berhasil menguasai seluruh wilayah Cina, mereka merubah menjadi People's Republic of China, PRC. Sementara yang partai nasionalis, mereka lari ke Taiwan. Dan kemudian kita tahu mereka mendirikan sebuah wilayah yang sangat luar biasa, bahkan bisa berinteraksi dengan berbagai negara. Tetapi pemerintahan di Beijing, People's Republic of China, tidak mengakui mereka sebagai sebuah negara. Mereka adalah bagian dari People's Republic of China. Sementara dari pihak ROC mereka mengatakan, sayalah sebenarnya China, Republic of China. Masalah seperti ini berkaitan dengan pengakuan dari negara-negara, siapa sih sebenarnya pemerintahan yang bisa mewakili sebuah negara. Maka faktor ini seringkali menjadi perdebatan antara para ahli, bahkan pendapat-pendapat para ahli ini digunakan oleh para pengambil kebijakan untuk melegitimasi posisi bahwa saya adalah pemerintahan yang berhak. Terakhir adalah kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Kriteria ini sangat penting, karena kalau misalnya sebuah negara sudah dideklarasikan, lahir, ada penduduk, ada wilayah, lalu kemudian ada pemerintahan, tapi dia tidak mampu melakukan hubungan dengan negara lain, maka ini tidak layak dianggap sebagai sebuah negara. Oleh karena itu, negara sebagai aktor utama dalam hukum internasional harus memenuhi 4 kriteria ini. Kalau 4 kriteria ini sudah terpenuhi, maka dia disebut sebagai negara. Tetapi sebagaimana saya sampaikan kepada sobat-sobat sekalian, bahwa ada anomali-anomali. Nah, disitulah sobat-sobat sekalian saya menganjurkan sobat-sobat untuk membaca banyak berkaitan dengan state as subject of international law. Ini merupakan sesuatu yang sangat menarik, dan kalau sobat-sobat sekalian mendalami, maka kita akan mendapatkan gambaran yang utuh terkait dengan isu negara sebagai subjek hukum internasional. Sobat-sobat sekalian, saya harus akhiri, dan mudah-mudahan sobat-sobat sekalian akan mengikuti tayangan saya berikutnya, di mana saya akan berbicara tentang subjek hukum internasional selain negara. Karena dalam konteks hukum internasional yang berinteraksi tidak hanya negara dengan negara, tetapi juga subjek hukum internasional lainnya selain negara. Untuk itu, tunggu saatnya saya menyampaikan kuliah tentang subjek hukum internasional selain negara. Sampai kita berjumpa sobat sekalian.